Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semanca, jumpa lagi dengan saya Mistika dan kali ini kita sedang berada di podcast Semanca namanya Mondrogeni Podcast. Dan untuk edisi kali ini merupakan salah satu edisi yang spesial karena bertepatan dengan penerimaan murid baru. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber kita dan juga merupakan tim panitia SPMB di tahun 2025 ini dari SMA Negeri 1 Cangkringan, yaitu dengan Bu Heni Wulansari SPD. Halo Bu Heni. Hai semuanya. Bu Heni, ini Bu Heni kan ketua ya ini? Koordinator. Koordinator untuk panitia SPMB di SMA Negeri 1 Cangkringan. Iya. Dan saat ini kan sedang proses ya Bu Heni ya? Bener. Nah, iya. kita kali ini akan mengupas tuntas tentang SPMB dari SMP ke SMA, khususnya untuk yang mau masuk ke SMA Negeri 1 Cangkringan. Oke, siap Siap Mistika. ya? Ya, Oke. Nah, di sini sebenarnya kita juga punya selebaran ya, dan ini adalah informasi tentang SPMB yang kalau misalnya calon murid baru yang mau masuk ke SMA Negeri 1 Cangkringan berkunjung bisa kita berikan ini ya. Jadi ini ada informasi awal, tapi di sini kita nanti akan mengupas tuntas. Benar. Untuk Mulai bekal biar kadang-kadang kan kalau kita baca juknis ya yang lembarannya banyak banget nih 162 lembar itu kan pasti kan aduh capek duluan ya. Yeah. Nah, makanya nanti kita kupas tuntas di sini apa-apa saja yang perlu untuk diketahui. Jadi nanti sambil tiduran, sambil santai-santai tinggal diputar aja, didengerin nih apa yang harus dilakukan gitu. Ya, dan pokoknya jangan sampai kelewatan untuk semua tahapannya ya Bu Heni ya. Betul. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu Bu Heni. Oke. Untuk yang seleksi tahun ini namanya saja kan berubah. Bener, Ya kan? iya. Yang dulu PBDB sekarang jadi SPMB. Sebelum kita ke tahapan-tahapannya, bisa dijelaskan nggak apa saja istilah-istilah apa saja yang berubah di tahun ini? Oke, sebetulnya tahun ini ada beberapa perubahan ya yang cukup signifikan yang tadi udah disebut Mistika ya. Yang pertama untuk istilah PPDB penerimaan peserta didik baru diganti dengan SPMB ya, seleksi penerimaan murid baru gitu kan istilahnya. Penerimaan murid baru. Oke. Terus ada beberapa juga istilah yang harus diketahui perubahannya. Antara lain kalau dulu ada jalur zonasi ya yang keren gitu kan. Zonasi. Jalur zonasi sekarang istilahnya diganti jalur domisili. Tapi tetap patokannya KK gitu ya. Kemudian kalau dulu istilah zona, sekarang diganti istilahnya jadi rayon. Oke. Zonasi adalah domisili. Betul. Zona adalah rayon. Benar ya, itu dicatat. pengetahuan dasar yang harus kita tahu karena banyak nih yang tanya ke saya bilang gini, sekarang untuk penerimaan siswa baru udah nggak pakai zonasi ya gitu mereka tanya karena asumsinya kata zonasi nggak keluar di juknis gitu. Karena sudah berubah jadi rayon. Benar, iya. Terus apalagi Bu Hen yang ada perubahan lagi? Perubahan-perubahan lain dalam hal yang bukan nama ya. Ini salah satunya adalah dalam penghitungan nilai gabungan. Kalau di tahun-tahun lalu penghitungan nilai gabungan itu kan akumulasi dari rata nilai rapot semester 1 sampai semester 5 di SMP ditambah dengan nilai ASPD ditambah lagi dengan nilai akreditasi sekolah asal. Berarti 3 ya. 3 item. Tapi karena memang menurut kajian yang dilakukan oleh beberapa pihak itu dirasa bahwa akreditasi sekolah ini bukan sesuatu hal yang pengaruhnya signifikan nih terhadap kecerdasan seorang siswa gitu. Nah, maka khusus untuk tahun ini untuk penerimaan siswa baru itu berganti regulasi. Jadi nilai gabungan itu diambil dari 60% bobot dari nilai ASPD di SMP dan 40% dari rata nilai raport gitu Miss. Jadi udah nggak pakai nilai akreditasi lagi. Jadi minus akreditasi tapi bobotnya untuk ASPD makin besar. Bertambah. 60% ASPD, 40% nilai rata raport 1 sampai 5. Iya, terus ada lagi perubahan terkait dengan kuota. Kuota? Iya, kuota ini perubahan yang cukup kemarin menarik juga ya untuk dibahas. Kalau di tahun lalu itu kan kuota untuk SPMB, PPDB waktu itu paling banyak adalah untuk jalur zonasi ya. Prosentasenya lebih dari 50% gitu kan. Nah, untuk tahun ini antara domisili, afirmasi dan juga prestasi itu bobotnya sama, maksimal 30% gitu ya. Terus kemudian ya ada 5% itu untuk yang pindah tugas orang tua. Berarti atau sekarang namanya jalur mutasi, beda lagi nama jalurnya. Ada perubahan lagi. Jadi perpindahan tugas orang tua itu kita sebut mutasi ya tahun ini. Kemudian tadi untuk jalurnya pembagian presentasenya itu sekarang
30% prestasi, 30% afirmasi, 30% untuk domisili wilayah yang dulu zonasi reguler itu ya. Nah, 5%-nya lagi untuk zonasi radius. Kalau zonasi domisili radius itu berarti yang titik koordinat rumahnya itu jaraknya berada dalam batas, kalau SMA Negeri 1 Cangkringan 282 meter dari sekolah gitu. Kalau sini 282. Nah, Bu Heni itu sebenarnya mengecek berapa batasan untuk radius itu dari mana? Oh, gampang. Kita tinggal pakai Google Map aja. Jadi nanti dari rumah calon murid itu dia bisa nitik di Google Map-nya itu koordinat di rumahnya, kemudian koordinat di sekolah, kemudian nanti di situ akan muncul satu garis lurus yang menerangkan gitu kan, berapa meter jarak dari titik sekolah ke rumah gitu. Jadi kalau nih jarak rumah saya dari sekolah nih, sekolah idaman gitu ya, 250 meter, oh berarti masih aman. Saya bisa pakai radius gitu ya. Tapi kalau 283 meter, lebih 1 meter, nggak bisa, Miss. Itu kalau di SMA Cangkringan ya. Jadi patokannya itu meter ya, Bu, bukan kilometer. Bukan, patokannya meter, dan itu nanti semua sudah ada di Pergub, karena satu sekolah dengan sekolah lain itu keluasan cakupan jaraknya beda-beda. Karena di Cangkringan ini dianggap wilayah yang tidak padat penduduknya, jadi kita dapat 282 meter. Nah, sedangkan di sekolah-sekolah lain yang mungkin kepadatannya cukup banyak itu jaraknya itu lebih pendek dari kita. Oh, berarti semakin padat area di dekat sekolah, maka jaraknya akan semakin sempit. Bener, gitu ya. Jadi harus cek ini. Jadi untuk Sobat Semanca dan juga calon murid harus benar-benar perhatikan jaraknya, dan diingat bukan jarak kilometer atau jarak kelurahan ya, Bu. Tapi jarak rumah dengan sekolah. Iya, betul. Dan itu harus diperhatikan betul, karena memang meskipun sama-sama domisili, tapi untuk domisili radius dan domisili wilayah itu nanti tahapan pendaftarannya juga berbeda. Oh, tahun ini ada berapa tahapan, Bu Hen? Tahun ini cukup banyak ya tahapannya. Ada yang pertama kemarin yang sudah selesai ya di tanggal 16 kemarin, itu adalah input data dan pendaftaran SPD khusus untuk calon murid yang berasal dari SMP di luar DIY dan juga yang lulus sebelum tahun 2025. Jadi harus ikut input data dulu nih supaya datanya nanti bisa masuk di aplikasi SPMB yang ada di DIY gitu. Oh, ini jadi nggak, Bu Heni? Kalau misalnya ada kasus, itu kan tadi disampaikan harus ikut ASPD untuk lulusan di luar DIY dan lulusan tahun sebelum 2025. Oh, kalau misalnya ada kasus seperti ini, saya sekarang bersekolahnya di SMK. Oh gitu. Ya, di SMK kelas 10 ya. Nah, kemudian tahun ini saya tidak merasa cocok di SMK dan ingin pindah ke SMA. Apakah wajib ikut ASPD lagi atau bisa menggunakan nilai yang sebelumnya? Oke, kalau khusus untuk ASPD, kalau calon murid itu lulusan dari dalam DIY, berarti kan dia udah punya nih nilai ASPD yang tahun lalu. Nilai ASPD-nya pakai yang itu, tapi tetap harus ikut input data. Oh, berarti wajib input data lagi meskipun dengan data yang tahun lalu. Iya, dengan nilai tahun lalu tapi tetap ikut input data. Gitu. Kalau untuk batas ikut ASPD-nya ini sudah berakhir belum ya? Oh, udah sih tanggal 16 kemarin berakhirnya. Tapi kan lagi ya? Yang kemarin sudah join kita ya di WA group untuk informasi SPMB di SMA Cangkringan. Mudah-mudahan udah nggak ada yang terlewat nih, karena kemarin kan sudah ada beberapa yang dari wilayah Jawa Tengah juga Klaten yang masuk di rayon 1 kita yang udah sempat tanya-tanya nih, Bu, daftar input datanya, daftar ASPD-nya gimana, dan kemarin udah kita kasih arahan gitu. Semoga nggak ada yang kelewatan. Harusnya ya. Dan mungkin untuk Sobat Semanca yang baru dengar terus, oh iya aku juga pengen daftar ke SMA 1 Cangkringan, itu jangan lupa ikut grup kita ya. Benar, iya. Karena kita juga bagi informasi secara detail dan juga rajin ya, Bu ya, kita kasih informasi nggak kurang-kurang, mulai dari semua info kemudian tahapan itu kita update terus informasinya ya kan. Benar. Nah, kemudian tadi kan sudah di tahapan pertama. Sekarang kemudian setelah itu tahapan-tahapannya apa aja, Bu? Oke, input data itu khusus hanya untuk yang lulusan luar DIY dan sebelum 2025 ya. Nah, yang besok nih harus diikuti oleh semua calon murid itu tahapan di tanggal 26 besok Mei itu adalah cek data kependudukan dan cek nilai raport. Kenapa jadi wajib? Iya. Kenapa jadi wajib? Karena diharapkan nanti tidak ada yang dirugikan dari ini. Cek NIK itu nanti berfungsi jadi untuk kita melihat, oh di aplikasi SPMB ini apakah data yang tertera di sana domisili calon murid itu sudah sesuai dengan KK yang akan digunakan nanti. Karena KK yang bisa terakui atau digunakan itu kan yang diterbitkan paling
lambatnya adalah di tanggal 30 Juni. Jadi sebelum bulan Juli. Maka KK yang diterbitkan setelah bulan Juli dan seterusnya sampai dengan sekarang itu tidak bisa digunakan untuk SPMB kecuali dalam kondisi khusus. Misalnya dia mau ambil jalur mutasi atau pindah tugas orang tua nih. Nah berarti kan di 1 tahun kebelakang ini orang tuanya ada mutasi pindah tugas, kakaknya baru, nah itu baru bisa digunakan. Tapi kan dengan situasi khusus seperti itu. Gitu. Kemudian kalau tadi kan disampaikan Juni, itu maksudnya Juni tahun kemarin lalu. Iya, Juni tahun lalu. Kemudian nilai rapot juga jadi penting. Kenapa? Karena kalau ada kesalahan nilai rapot sebelum pelaksanaan SPMB itu masih bisa direvisi dengan cara calon murid itu tadi melaporkan ke sekolah asalnya untuk merevisi atau untuk mengirimkan surat ya ke Dinas Dikpora bahwa ada data siswanya yang nilai gabungan atau nilai rata rapotnya itu ternyata salah. Karena ya bisa jadi ya Miss ya, yang namanya human error kan kita nggak tahu ya. Mau mencet angka 9 ternyata jadi 6 gitu kan, bisa jadi. Nah ini jadi penting. Jadi buat kalian semua calon murid baru jangan lupa cek nilai rapot 5 semester itu udah sesuai atau belum. Itu gitu. Melalui nanti ada aplikasi sendiri ya untuk cek. Iya, masuk ke NIK website SPMB itu. Iya. Nah kalau tadi ada kasus misalnya Bu Heni, nilai yang salah itu bukan ke sekolah tujuan, bukan ke dinas, tapi ke sekolah asal ya Bu. Bener, iya. Karena jangan datang sampai sekolah nih. Tujuan. Iya, karena yang punya hak untuk mengajukan revisi itu dari sekolah asal, dari SMP-nya gitu. Karena yang mengeluarkan nilai adalah dari SMP-nya. Ya, tapi kalau misalnya terjadi kesalahan tentang tadi NIK misalnya, loh, dari kakak saya sebelumnya itu saya sudah di Jogja dan bahkan sudah setahun, tapi setelah cek NIK kok nggak ada. Itu komplainnya kemana? Kalau ada kesalahan ya data domisili dan yang bersangkutan calon murid itu sudah punya data betul-betul bahwa kakaknya itu diterbitkan lebih dari 1 tahun, maka bisa mengajukan verifikasi untuk revisi kependudukan, data kependudukan. Artinya ada di aplikasi SPMB itu ada fitur juga untuk pengajuan revisi kakak atau domisili. Kalau memang betul-betul punya kakak yang diterbitkan lebih dari 1 tahun gitu. Tapi kalau misalnya penerbitan kakaknya memang belum 1 tahun ya, misalnya terbitnya 5 Juli 2024, ya tetap nggak bisa pengajuan revisinya. Ya gitu ya. Jadi harus diperhatikan. Jadi jangan salah sasaran gitu kan. Oh iya juga yang penting nih, kakak seorang calon murid itu harus betul-betul ikut orang tua kandungnya. Sekarang wajib orang tua kandung. Orang tua kandung atau nenek kandung, nenek kakek kandung gitu ya. Statusnya di kakak itu cucu kandung, atau bisa juga ikut dengan saudara kandung dengan catatan nama ayahnya dengan nama saudara kandung yang menjadi kepala keluarga itu sama. Jadi membuktikan bahwa si calon murid itu dengan kakak yang diikuti tadi itu memang betul-betul bersaudara kandung gitu, Miss. Berarti harus dibuktikan bahwa ini kan ada kandungnya ya. Sekarang nggak boleh nebeng ke Pak D atau Bude, nggak boleh bisa. Ya. Jadi kemarin ada ketika kita sosialis SPMB gitu kan, sempat kami tanyakan ke admin dinas pengecualian kalau misalnya memang ada salah satu calon murid yang ikut wali, misalnya ikut Pak D atau Bude, tetapi domisili di sini itu memang sudah bertahun-tahun, mungkin SD lulusan di Sleman gitu kan, SMP lulusan di Sleman, dia ikut dengan saudara wali itu karena alasan tertentu, misalnya katakanlah mohon maaf orang tua berpisah atau orang tuanya sudah ada yang meninggal, nah maka bisa melampirkan surat atau akta perceraian atau akta kematian dari orang tua itu. Nah itu bisa digunakan untuk supaya nanti kakaknya bisa diakomodir gitu. Itu nanti harus ke Dukcapil atau saat pendaftaran? Saat itu aja di aplikasi, nanti diupload, di scan kemudian langsung diupload di situ, supaya operator dari ini nanti SPMB itu bisa mengetahui ini ikut dengan kakak perwalian karena alasan apa gitu. Berarti sebenarnya semua itu
diberikan kesempatan Bener. asal sesuai dengan sistem ya betul, Bu ya. betul. Untuk menghindari kecurangan, karena kita tahu bahwa di Jogja ini kan sangat banyak sekali nih calon murid yang berminat untuk sekolah di wilayah Jogja gitu, Miss. Iya, apalagi beberapa kasus ke belakang juga ada yang beberapa kecurangan gitu ya. Iya, betul-betul. Oke, kemudian kita masuk ke tahapan yang selanjutnya Bu ya. Tadi kan sudah ada ASPD ya. Benar. Kemudian cek data. Kemudian setelah itu apa yang harus dilakukan? Oke, setelah itu bagi khusus yang mau mendaftarkan jalur radius, afirmasi gitu kan, prestasi itu bisa verifikasi berkas. Oh oke. Verifikasi berkas khusus radius dan juga afirmasi. Iya betul. Nah, yang lebih simpel lagi nih, kalau tahun lalu itu kan kalau afirmasi harus mengajukan berkas-berkas untuk di-scan, kemudian nanti di-approve oleh admin dari dinas apakah ini layak mendapatkan afirmasi atau tidak. Nah, kalau sekarang begitu kita cek masukkan NIK nomor induk kependudukan gitu, maka di situ akan muncul status si calon murid tersebut apakah bisa mengambil jalur afirmasi atau tidak. Karena ini sudah dikerjasamakan dengan dinas sosial ya, bahwa nama-nama calon siswa yang berhak untuk mengambil jalur afirmasi itu sudah tertera di sana. Jadi otomatis nanti akan tercantum tulisan ya, artinya bisa mengambil jalur afirmasi. Tetapi seandainya nih yang bersangkutan memang punya KKM, kartu keluarga miskin, atau kartu keluarga rentan miskin gitu kan, tapi kok nggak tercantum sebagai penerima atau bisa mengambil jalur afirmasi. Nah, maka bisa melakukan itu tadi verifikasi ulang. Ya, dengan berkas-berkas yang dimiliki. Iya, dengan upload itu tadi KKM dan KKRM-nya nanti bisa divalidasi lagi oleh admin dari dinas gitu. Barangkali data dari dinsos ada yang terlewatkan gitu. Atau bisa enggak sih kita misalnya ke kelurahan atau kecamatan untuk cek apakah kita termasuk gitu? Bisa. Jadi nanti kalau ke kelurahan masing-masing gitu kan, dari petugas kelurahan itu bisa membukakan namanya kalau dulu DTKS ya, data bantuan sosial itulah, siapa-siapa aja yang dapat gitu. Nanti bisa difasilitasi di situ, dan kalau memang namanya ada, nama kepala keluarganya ada, itu maka bisa minta untuk dicetakkan sebagai salah satu prasyarat juga pengajuan afirmasi. Itu dilakukan pada tanggal? Itu dilakukan pada tanggal 10 sampai 13 Juni gitu. Berarti misalnya sekarang tanggal 10, tadi kan sudah cek ya, data di besok tanggal 26 hingga 5 Juni, kemudian dipastikan apakah masuk ke jalur afirmasi atau enggak. Setelah itu berarti ada waktu 3 hari ini ya untuk misalnya mengurus tadi misalnya kenapa kartu saya nggak ada gitu ya. Iya betul. Kalau saya harusnya berat nih, kalau saya nggak masuk di data gitu. Iya. Nah gitu. Oke, itu yang harus diperhatikan juga ya Bu ya. Afirmasi termasuk prestasi juga nih. Jadi kalau kalian yang punya prestasi entah itu di bidang akademik, non akademik, bahkan sekarang juga diakomodir prestasi sebagai pramuka Garuda atau ketua OSIS. Ada poin tersendiri. Ada poin tersendiri. Itu bisa mengajukan tambahan nilai untuk prestasi dengan catatan yang diajukan adalah yang poin nilainya tertinggi. Nilainya tertinggi. Jadi misalnya gini, saya jadi ketua OSIS nih, gitu kan. Kemudian saya punya sertifikat kejuaraan tingkat internasional. Nah, secara otomatis kalau kita lihat dari kalkulasi tabelnya, maka kejuaraan tingkat internasional pasti nilainya lebih tinggi daripada ketua OSIS. Maka yang saya ajukan yang itu, nggak boleh kalau kemudian ini saya punya nih sertifikat kabupaten, provinsi, nasional, tak ajuin semua, nggak bisa. Diambil yang tertinggi gitu satu yang poinnya paling tinggi gitu. Nah, untuk yang prestasi sekarang ini nilai minimal untuk bisa ikut jalur prestasi berapa Bu? Untuk tahun ini jalur prestasi minimal nilainya 290 misalnya. 290. Ya, jadi gini, misalnya nih, saya nggak punya nih prestasi non akademik gitu kan, saya nggak punya sertifikat apapun gitu. Tapi nilai gabungan saya 320 bisa ngambil jalur prestasi. Atau mungkin gini, misalnya nilai gabungan saya cuman 270, tapi saya punya sertifikat prestasi yang kalau saya nilaikan poinnya 4, sehingga kalau dikalkulasi nilai saya menjadi 290 berapa gitu lebih itu dia bisa ngambil jalur prestasi. Jadi patokannya adalah angka 290 itu baik itu murni dari nilai gabungan saja ataupun ditambah dengan poin prestasi. Iya, pokoknya harus minimal 290 ya. Kalau misalnya ini nilainya 288 tapi ditambah 1 kan baru 289. Misalnya prestasi apa tadi menjadi ketua OSIS ternyata bobotnya cuma 1,
kan jadinya 289. Berarti belum bisa ya. Iya, yang harus penting minimal 290 kita ya. Setelah digabung. Gitu ya. Setelah digabung. Nah, kalau ada yang masih bertanya Bu Hen, itu cara tahu nilai gabungannya dari mana Bu? Gitu. Oh, sebenarnya ada sih rumus untuk menghitung nilai gabungan gitu kan. Kalau tadi saya sampaikan bobotnya 60% dan 40%, tapi itu nanti di breakdown lagi. Jadi di ASPD itu ternyata ada penghitungan bobot yang berbeda lagi. Jadi dari mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, matematika dan bahasa Inggris masing-masing punya bobotnya. Kebetulan memang saya nggak hafal nih Miss ekuivalen bobotnya, tapi itu bisa dicek di Juknis. Di situ juga ada simulasi penghitungannya. Jadi kalau nilai rata saya misalnya untuk mapel matematika di rapot sekian, IPA sekian, itu kemudian saya kalikan dengan koefisiennya, jadinya nilai gabungannya berapa sih gitu. Ada rumusnya gitu. Kalau misalnya kita dari aplikasi bisa tahu nggak berapa total nilai gabungan kita sekarang? Bisa aja sih sebetulnya kita bisa ngitung di Excel juga ya. Cuman kan memang tidak semua ya calon murid itu kemudian mungkin lihai ya dalam menggunakan aplikasi itu. Nah, biasanya kalau misalnya untuk memudahkan calon murid itu biasanya sekolah masing-masing. Jadi SMP asalnya itu bikin satu aplikasi untuk penghitungan nilai gabungan dari siswa-siswa yang ada di situ. Jadi ketika nanti nilai ASPD keluar, mereka sudah bisa memasukkan rekap nilainya dan tahu nih perkiraan nilai gabungan dari masing-masing muridnya itu berapa gitu. Oke. Tapi di data siswa sendiri saat nanti mau mendaftar itu juga sudah ada nilai gabungannya kan? Iya, gitu? di aplikasi sudah ada. Cuman kan kadang-kadang kita sebelum daftar nih kita pengen tahu dulu nih nilai saya tuh gabungannya berapa biar saya bisa memperkirakan nanti saya mau daftar di sekolah mana gitu kan. Ya, berarti memang jauh-jauh hari harus proaktif ya Bu. Bener, iya. Jadi sebagai calon murid jangan cuman cuek gitu iya, tapi harus juga ikut proaktif. Jangan cuma orang tuanya. Kadang-kadang orang tua yang dipaksa untuk harus lebih proaktif gitu kan. Ya, dirinya sendiri calon murid juga harus aware ya kebutuhannya sendiri gitu. Benar. Oke, ini tadi kita sudah bahas untuk jalur afirmasi dan juga prestasi. Benar. Nah, yang radius itu apa yang harus disiapkan selain tadi titik dari sekolah ke ke rumah. Oke, gitu. Kalau radius sebetulnya kalau secara umumnya sih sama ya, kakak yang jelas, kemudian koordinat dan ditambahkan dengan surat keterangan dari RT RW yang bermaterai menyatakan bahwa yang bersangkutan itu memang domisilinya tinggalnya di situ. Karena banyak kasus nih Miss yang ditemukan seperti ini. Jadi banyak juga yang punya rumah di suatu area tertentu tetapi tidak ditinggali ya, jadi hanya digunakan di prospek ya. Jadi hanya memang sengaja dibeli untuk kepentingan SPMB ini. Nah, yang kayak gini nggak bisa karena apa? Karena nanti operator admin dari sekolah tujuannya itu harus memverifikasi betul ke rumahnya nih. Datang ke rumah, tanya ke tetangganya, tanya ke perangkat desanya, bener nggak nih atas nama ini gitu kan, tinggalnya di sini sehari-harinya gitu. Dan kalau memang ditemukan data bahwa yang mengajukan zonasi domisili radius tadi itu ternyata tinggalnya nggak di situ, maka operator atau admin sekolah itu harus menolak pengajuan radiusnya meskipun rumahnya titiknya masih masuk titik radius. Iya, tapi karena tidak ditinggali ya. Memang sengaja hanya membeli rumah untuk besok buat anakku gitu ya. Minimal harus ditinggali 1 tahun. 1 tahun. Kalau enggak ya. Ya beberapa bulan lah gitu, minimal kenal dengan tetangga gitu kan. Jangan sampai ketika disurvei nanti oleh operator dari sekolah bahkan tetangga rumah terdekat pun nggak tahu itu siapa gitu kan, nggak masuk akal ya kalau kayak gitu. Iya. Makanya kalau sesuai dengan sistem itu kan enak sebenarnya ya. Tidak perlu curang-curangin ya. Oke. Terus tadi kan sudah di radius, afirmasi, kemudian prestasi. Nah, berarti yang di awal ini ikut di berapa tahap berarti? 4 tahap ini ya. Itu tidak semua ya? Tidak semua, hanya yang membutuhkan aja. Oke. Kalau yang untuk domisili reguler itu mulainya setelah ini proses. Ya, jadi setelah verifikasi berkas yang tadi berbagai jalur tadi ya, nah masuk nanti di pengajuan akun. Nah, pengajuan akun itu berlaku untuk semua calon siswa dari semua jalur. Oh, berarti yang tadi juga ikut lagi ya?
Iya, jadi kan tadi tuh prosesnya baru verifikasi, tapi belum mengajukan akun. Jadi istilahnya baru ini nih, saya baru nambahin nilai prestasi nih biar datanya masuk gitu kan. Tetapi kan belum mengajukan. Ibaratnya kalau orang itu ya baru tanya-tanya deh gitu. Tapi kan saya belum secara resmi mengajukan pengajuan akun. Jadi tetap wajib pengajuan akun. Jangan sampai udah merasa saya kemarin udah verifikasi berkas berarti saya nggak usah ngajuin akun. Oh nggak bisa, nanti nggak bisa ikut pendaftaran. Ya, berarti wajib pengajuan akun ya semuanya untuk semuanya. Walaupun untuk beberapa jalur memang dilakukan di sebelumnya, awal ya. Iya, untuk itu pendataan. Di tanggal 18 sampai 23 Juni ya Bu. Iya, ya? Untuk pengajuan akun dan kemudian nanti aktivasi token. Aktivasi token. Kemudian setelah nanti ajuan akun dan aktivasi token, tahap selanjutnya adalah pendaftaran. Memilih sekolah tujuan. Jadi baik di SMA ataupun SMK itu ada 3 pilihan nanti. Bisa kalau SMA tentunya di 3 sekolah yang berbeda ya, karena kan sekarang sudah tidak ada jurusan MIPA dan IPS. Kalau dulu bisa ngambil di satu sekolah dengan jurusan yang berbeda gitu kan. Maka sekarang mengambil di 3 sekolah yang berbeda. Prioritas adalah zona 1 atau rayon 1 ya. Atau rayon 1 ya, karena kalau domisili wilayah itu tetap prioritasnya rayon dulu rayon gitu kan. Terus kemudian setelah itu setelah pengajuan akun tadi kan milih sekolah ya. Nah kalau yang di SMK itu boleh memilih misalnya nih di satu sekolah yang sama di 3 jurusan yang berbeda. Oh, satu sekolah 3 jurusan berbeda. Misalnya atau mungkin di 3 sekolah di jurusan yang sama. Atau 3 sekolah 1 jurusan. Ya, atau bisa juga di sekolah yang berbeda dengan jurusan yang berbeda. Di sekolah yang berbeda jurusan tiga-tiganya itu boleh? Boleh. Karena memang hak pilihnya adalah 3. Yang nggak bisa itu kalau mau milih di SMA dan SMK. Itu nggak bisa. Harus satu ya? Harus jadi satu. Boleh satunya saya mau SMK coba-coba. Yang dua adalah SMA. Nggak bisa. Ya? Jadi kalau SMA ya SMA semua, kalau SMK SMA semua. Nah tapi nih dikasih kemudahan di tahun ini. Kalau di tahun lalu itu kan pergantian jenjang, artinya SMA ke SMK atau SMK ke SMA itu cuma difasilitasi satu kali. Iya, nggak boleh nggak bisa balik lagi. Nah, okay. Kalau informasi kemarin terakhir dari admin ya, bahwa ini bisa dilakukan nih berkali-kali nih, bolak-balik gitu. Bisa. Sampai sebelum penutupan gitu. Sampai sebelum penutupan. Jadi kan kadang kita harus lihat dulu ya, ketika kita daftar di sini, oh nilai saya masih masuk nggak ya? Di sana nilainya masuk nggak ya? Mungkin di tengah proses pendaftaran galau nih, kayaknya di sana kok saya udah mau kelempar nih, coba deh saya pindah ke sini gitu kan. Di sini kok kayaknya nggak aman nih, coba deh saya pindah lagi ke sini. Itu bisa selama belum penutupan pendaftaran. Oke, berarti ada kemudahan gitu ya. Jadi nggak perlu takut kalau melihat nilainya setelah masuk SMK kok nggak bisa ya, ya aku ke SMA geser lagi SMK terus terakhir SMA selama belum penutupan. Tapi ingat selama belum penutupan ya, karena nanti di injury time terakhir itu biasanya crowded banget Miss. Jadi biasanya karena banyak yang pengen ngakses gitu kan, jadi untuk mindah sekolah, jurusan itu susah biasanya. Dan error kadang-kadang suka ini ya, karena terlalu banyak yang berebut. Terus down gitu kan servernya dan lain sebagainya. Ya gitu. Menarik sekali Bu Eni. Kemudian untuk yang rayon sendiri kalau di SMA Negeri 1 Cangkrian ini yang masuk rayon 1 kita mana aja Bu? Sebenarnya yang masuk rayon 1 di sekolah kita itu kan ada 17 kelurahan nih. Di area Cangkringan semuanya ya, semua kelurahan, kemudian beberapa kelurahan di daerah Ngemplak, Pakem, kemudian ada juga yang dari wilayah Klaten, Jawa Tengah gitu kan, ada beberapa. Nah, saya nggak hafal nih Miss kebetulan, tapi bisa dicek di website SPMB di sekolah kita gitu ya. Jadi banyak, ada 17 yang masuk di rayon 1 di SMA Negeri 1 Cangkringan. Termasuk yang perbatasan tadi ya Bu Heni, perbatasan dengan area Klaten kita juga masih bisa gitu. Di Klaten itu yang masuk di rayon kita ada 8 kelurahan loh. Banyak lumayan kan dari wilayah Kemalang, kemudian Manis Renggo dan sebagainya itu masuk di zona 1 kita. Nah, itu juga wajib cek ya Bu Heni ya, maksudnya tinggal di mana, kemudian yang masuk zonanya itu mana? Iya benar. Jadi ingat ini Bu Hen. Jadi yang dihitung rayon tadi itu adalah tempat tinggal ya Bu Hen, bukan sekolah tempat tinggal bukan. Jadi misalnya nih tinggalnya di Klaten ya, di daerah Kemalang gitu. SMP-nya di Klaten juga. Nah, maka tetap dihitung rayon 1 dari SMA Negeri 1 Cangkringan, tapi tetap harus ikut input data dan
ASPD gitu. Oh, iya. Nah ini yang perlu diperhatikan ya kalau dari luar, misalnya dari Klaten tadi harus ikut ASPD. Ya walaupun tidak harus, tapi nanti nilainya mempengaruhi ya. Iya benar, karena kan nanti nilai gabungannya jadi kurang nih kalau bobotnya gitu. Sendiri 60% ya kan. Iya, jadi selama lulusan SMP di luar DIY yang belum mengikuti ASPD maka harus ikut ASPD penyetaraan. Beda lagi cerita gini Miss, kalau misalnya saya lulusnya SMP dari sini nih, pindahnya barusan aja nih pindahnya. Tetapi kakak saya masih luar, kakak saya misalnya masih Bogor atau Jakarta. Nah dia nggak wajib ikut ASPD karena kan udah ikut nih ASPD di Jogja, tapi masuknya zona 4 karena kakaknya. Bener gitu. Jadi emang benar-benar tempat tinggal ya Bu Hen, bukan tempat sekolah tapi tempat tinggal. Nah itu perlu diperhatikan itu. Ya. Oke, kemudian masuk lagi setelah tadi pendaftaran, kemudian apa yang dilakukan setelah tahap pendaftaran? Oke, kalau tahap pendaftaran kan kita cek ya tadi ya milih-milih sekolah gitu. Terus nanti setelah pendaftaran ditutup itu di tanggal 2 Juli akan ada pengumuman. Pengumuman ya penerimaan dari SPMB itu tadi. Nah, kita bisa cek nanti calon murid itu apakah namanya masih tercantum di sekolah pilihannya tadi atau tidak. Oh iya, berarti harus cek satu-satu ya. Iya, jadi biasanya kalau kita masuk di aplikasinya itu akan terlihat nih, Anda diterima di sekolah pilihan keberapa gitu. Nah, kalau seandainya tidak ada di daftar nama tersebut, berarti kan kemungkinannya belum diterima, belum loh ini ya, belum diterima di sekolah yang dipilih. Tapi masih ada kesempatan. Seandainya nanti di sekolah-sekolah tadi yang dipilih itu ada calon murid yang dinyatakan lolos tetapi tidak daftar ulang, ya berarti kan ada tempat yang masih kosong nih. Nah bisa jadi itu nanti akan ditarik menjadi murid cadangan. Oh ditarik dari murid cadangan, itu by system atau by system, jadi berdasarkan peringkat yang ada di bawahnya. Nah yang jadi catatan juga meskipun sudah masuk dalam daftar siswa calon murid cadangan, tetapi harus daftar lagi, artinya harus registrasi ulang nih. Itu bagaimana caranya kita tahu ya, misalnya ini enggak masuk aku tapi nilaiku sekian, atau kita harus cek dulu terendahnya di sekolah kemarin berapa? Jadi gini, nanti kan setelah pengumuman ada jeda waktu untuk daftar ulang. Biasanya dari daftar ulang itu kan di sekolah-sekolah ada nih laporan, ada nggak siswa yang nggak daftar ulang gitu kan. Nah kemudian nanti dari dinas akan merekap data itu, kemudian mengeluarkan nih SK lagi, jumlah sekolah yang masih butuh pemenuhan kuota karena ada calon siswanya yang tidak daftar ulang gitu ya. Nah, maka kita bisa cek lagi. Tadi di akun kita kan udah pernah daftar ya. Itu tadi dicek di situ apakah nama calon murid itu masuk ke dalam data siswa cadangan atau tidak. Berarti dari dinas sudah ada ini misalnya berapa belas anak atau berapa? 10 anak. 10 anak. Iya. Oke, 10 anak yang kemungkinan bisa diterima di sekolah tersebut. Iya. Jadi tapi tidak harus pengajuan token lagi kan? Pengajuan token tidak, tapi artinya dia mengambil opsi untuk menjadi calon siswa cadangan itu. Jadi ibaratnya kayak registrasi ulang lah gitu. Jadi kita ditawarin nih, mau nggak jadi cadangan di sana. Tapi kalau kita tidak menyatakan approval gitu ya, mau ya berarti kan dilewati, di skip dengan yang lain gitu. Yang lain yang bisa masuk. Benar, Oke, jadi bisa langsung by system ya. Jadi nggak ada yang pakai jalur, lah kan aku tetangganya gitu. Kan rumahnya dekat sekolah, nggak bisa. Kita bener-bener ini kita berdasar sistem, kita ikuti alur dan prosedur yang ada gitu kan. Jadi SMA Negeri 1 Cangkringan dan harapannya sekolah-sekolah lain ya Miss, nggak ada yang menyalahi prosedur yang sudah diberlakukan gitu. Berarti kalau besok masih ada yang tanya, bisa titip anak saya nggak? Nah itu gimana Ben? Biasanya kan selalu ada yang, kalau bisa titip enggak gitu karena masih ada daya tampungnya gitu. Oke. Kalau saya sih cuma jawab gini Miss, kalau nilainya masuk nggak usah dititipin, nanti pasti diterima. Gitu kan? Ya kan? Kita berdasarkan prosedur persaingannya adalah nilai. Yang nilainya bagus nggak usah titip-titipan, pasti masuk. Nggak usah khawatir. Yang penting mengikuti alurnya, ikut semua diikuti prosedurnya gitu. Iya, dan tinggal masuk nanti. Benar, iya. Oke, berarti setelah tadi kita sudah melihat ini sudah diterima. Kemudian akan diumumkan untuk pemenuhan cadangan. Berarti setelah itu baru daftar ulang atau yang sebelumnya tadi yang sebelumnya udah daftar ulang dulu. Terus yang siswa cadangan tadi itu menyusul setelahnya. Karena baru tahu setelah daftar ulang. Benar, ya. Nah, kalau misalnya siswa-siswa yang tidak daftar ulang misalnya di sekolah ini, kemudian dia ada kesempatan nggak ikut cadangan
Oh nggak bisa. Nggak bisa. Itu di blacklist atau gimana? Iya, kalau namanya dinyatakan sudah diterima di suatu sekolah nggak bisa nih kemudian terus saya undur diri nanti saya ikut cadangan di sana aja, nggak bisa karena by sistem udah kekunci nih, udah kelok gitu namanya gitu ya. gitu. Gitu. Berarti kalau misalnya memang mau mengajukan ke sekolah ya benar-benar yang ingin dimasukin gitu ya Bu Hen ya. Iya. Jangan sampai terus coba-coba besok saya mau coba cadangan di sekolah yang nggak bisa. Gitu. Nggak bisa. Jadi kalau udah ada namanya di daftar penerimaan SPMB negeri, SMA, SMK di wilayah DIY gitu, udah nggak bisa masuk siswa cadangan. Meskipun misalnya gini, wah saya diterimanya di sini padahal saya pengennya di sana. Oh kok di sana ada yang kosong nih, saya mau pindah aja deh cadangan di sana, nggak bisa. Udah kekunci. Semuanya ini fair ya Bu Hen ya. Kita nggak ada terus oh kamu terus gini triknya gitu, nggak semoga bisa. makin nggak ada ya Bu Hen ya. Oke, terus apakah sudah selesai itu saja untuk calon murid baru setelah tadi daftar ulang kedua setelah cadangan? Kalau daftar ulang udah semuanya yang cadangan udah terpenuhi semua ya udah berarti tinggal menyongsong tahun ajaran baru besok. Oh iya, dan mengikuti untuk proses misalnya MPLS gitu ya. Benar, di sekolah tersebut. Iya. Oke. Wah, itu keren sekali ya Bu Hen ya. Ternyata memang tahapannya ada banyak dan harus diperhatikan nih waktu-waktunya nih ya. Waktunya antara 3 sampai 5 hari ya kayaknya Bu ya rata-rata ya. Iya, jadi memang cukup singkat ya, jadi harus diperhatikan. Mulai akhir Mei ini ya Bu Hen ya yang memang harus mengikuti tanggal sampai 26 Juni, itu nanti udah mulai cek data tadi kependudukan dan raport itu jangan terlewatkan. Nanti kalau yang sudah join di WA grup kita pasti akan kita ingetin terus gitu ya biar jangan sampai terlewat prosesnya. Ya, jadi selain WA juga kita nanti akan membagikan selebaran kalau misalnya memang berminat di sekolah SMA Negeri 1 Cangkringan nanti bisa ke lobby ya Bu Hen ya. Bisa. Lobby sekolah nanti kita akan berikan ini juga. Atau nanti kalau melihat ada spanduk-spanduk juga ya Bu Hen ya. Boleh, iya. Ya, oke. Mungkin ada tambahan nggak Bu Hen terkait untuk prosesnya ini? Kalau prosesnya kayaknya udah sih Miss, udah kita bahas semua tadi secara detailnya juga. Tambahan sih mungkin cuman jangan lupa daftar di SMA Cangkringan. Ya karena kita punya banyak kelebihan keunggulan. Oke. Coba ceritakan. Oke, SMA Negeri 1 Cangkringan itu kalau mungkin yang udah terdengar sampai di sana-sana jelas kita sekolah Adiwiyata Mandiri ya, yang mana sudah menjadi sekolah yang menerapkan gaya hidup sehat gitu kan. Dan kepedulian terhadap lingkungan yang jelas itu. Dan kemudian itu tahapannya di atas nasional ya. Di atas nasional. Bukan di bawahnya tapi di atasnya. Benar. Terus kemudian di sini juga selalu mengupayakan untuk mengoptimalkan potensi dari para siswa dengan diikutkan dalam berbagai macam jenis perlombaan, baik itu yang bersifat akademik ataupun non akademik. Dan tentunya banyak keunggulan-keunggulan lain yang nggak cukup kalau saya sebut di sini. Nanti bisa cek di website SMA Cangkringan ya Miss ya. Atau nanti lihat di IG-nya OSIS dari Widya Dharma. Banyak juga nanti kita cantumin juga di bawah sini untuk website SPMB di SMA Cangkringan dan lain sebagainya yang bisa digunakan untuk berbagi informasi untuk calon murid baru. Jadi nanti kita pokoknya meskipun kita sekolah negeri tapi kita pingin calon siswa baru atau calon murid baru ini mendapat informasi yang terfasilitasi. Bukan berarti terus kita cuman ya terserah aja tapi enggak, kita ingin mereka juga belajar literasi juga ya Bu Hen ya. Iya. Oke, terus untuk ini SPMB. Jadi untuk di sementara saya akan bacakan untuk yang alamat websitenya. Kalau misalnya calon murid baru ini mau mengakses dari spmb.seman1cangkringan.sch.id. Satunya itu menggunakan angka. Jadi spmb.sman huruf 1 cangkringan.sch.id. Kemudian juga ada di Instagramnya di @sman1 pakai angka cangkringan.official. Nah, itu nanti bisa diakses di sana ya Bu Hen ya. Oke. Nah, mungkin untuk saat ini aja ya Bu Hen ya. Ini aja. Nanti pusing kalau kita ngobrol banyak-banyak gitu kan. Pokoknya dipastikan aja nanti scan barcode juga ada ya Bu Hen ya. Scan barcode untuk join grup WhatsApp SPMB di SMA Negeri biar nggak ketinggalan info-info penting. Dan jangan lupa terus saksikan podcastnya Mondrogeni, podcast Semanca, dan pasti nanti banyak sekali selain dari info SPMB kita juga ada info tentang sekolah dan juga info hal-hal umum lainnya ya Bu Hen ya. Yang tentunya bermanfaat dan edukatif gitu ya. Oke, dari saya Mistika dan juga Bu Heni Wulansari undur diri. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa.